Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam imun, iman, dan aman. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Kelas 9 semester 2 PAI Kurikulum 2013. Di Indonesia masih ada kasus-kasus yang tidak toleransi. Bisa kita lihat baru-baru saja Polri tetapkan Ambrosius Nababan tersangka kasus rasisme. Kemudian bermain bola malam tadi ya, antara Milan dengan Inter Milan terjadi rasis juga, Ibrahimovic kepada Lukaku. Nah, di sini penting sekali kepada kita ya. Tubuh kita, jasad kita boleh tambah tua, tapi dewasa adalah pilihan. Salah satunya adalah menjaga lisan kita untuk tidak menghina orang lain. Untuk mempermudah pembelajaran, peta konsep kita, yang pertama kita mempelajari pengertian toleransi, kemudian yang kedua dalilnya, yang ketiga kandungan ayat, yang keempat macam-macam wakaf, dan yang kelima hikmah. Toleransi, lawan dari toleransi intoleran. Apa pengertiannya? Dari segi pengertian, sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati baik antar individu ataupun antar kelompok. Sebagai contoh, menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Ini sebagai contohnya. Nah ya, peduli banjir di Kalimantan Selatan ya, berbondong-bondong semua pihak ya memberikan bantuan, baik dari luar kota maupun di dalam kota, berbagai lembaga. Masya Allah, tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan. Lawannya tentunya tidak menghargai baik individu maupun kelompok. Misalnya tadi contohnya ya, menteror ketika orang mau ibadah, bom bunuh diri. Ini perbuatan intoleran. Memaksa kehendak, mengganggu ya, orang ingin ibadah diganggu. Kemudian menghina ras ya, dan seterusnya. Ini ras ini sering terjadi ya. Kalau di Indonesia, kalau matanya sipit, Cina katanya ya. Kalau habis pilihan presiden kemarin ada kadrun ya, ada cebong ya, itu termasuk belum toleransi ya, belum bisa menjaga lisannya untuk menghargai orang lain. Jadi jangan sampai ikut-ikutan ya yang tidak baik. Kita lihat Ananda sekalian, ada kartun yang Ananda tonton, ini dia, Upin dan Ipin. Dia mengajarkan toleransi yang luar biasa ya. Di situ ada berbagai ras dunia, bahkan ada Indonesia ya, yang diwakili oleh Susanti ya. Kemudian ada dari India Jarjit, ada dari Cina Meme. Mereka tidak menyebut ras dalam segi untuk menghina kawan yang satu dengan yang lain. Siapapun yang tinggal di satu negara, maka dia termasuk bangsa negara tersebut ya. Begitu juga kita ya, tidak ada lagi keturunan Cina, tidak ada lagi keturunan Arab ya, semuanya Indonesia selama dia tinggal di Indonesia. Nah, kata Khabib Nurmagomedov, orang non muslim tidak membaca Al-Quran, mereka tidak membaca hadis, yang mereka baca adalah dirimu, maka jadilah cerminan Islam yang baik. Nah, makanya salah satunya adalah menjaga lisan agar tidak suka menghina orang lain. Di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Di dalam hadis
Riwayat Muslim nomor hadis 2564 disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Lebih jelasnya bisa kita lihat di kandungan ayat tersebut. Ya, kandungan yang pertama, Allah ciptakan manusia dari dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada yang istilah LGBT, ya. Itu merupakan penyakit jiwa, ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya kawan sekelas, ya, atau kawan di kampung yang rada-rada gemulai laki-laki, jangan pernah dibully, ya. Boleh jadi akibat bulian kita menyebabkan dia menjadi bencong, ya. Atau sebaliknya, jangan pernah dibully, maka dia harus disokong, didukung, ya, bahwa sesungguhnya kembalilah kepada fitrahnya yang sesungguhnya. Kemudian berikutnya, kandungan berikutnya, manusia diciptakan berbangsa dan bersuku dengan apa? Tujuan agar saling mengenal, ya, bukan saling bermusuhan, ya. Kita alhamdulillah di Indonesia, ya, suku-suku begitu banyak, tidak sama dengan negara-negara yang dulu, ya. Negara-negara yang lain ada sejenis tapi mereka berpisah gara-gara satu ideologi komunis, satunya liberal, ya. Kita bisa lihat ada di Korea, ya, Korea terpecah, Korea Utara, Korea Selatan, kemudian India, Pakistan, ya. Dan kita bersyukur, ya, berbeda suku, berbeda bangsa, tapi kita satu dalam satu negara, demokrasi Indonesia. Berikutnya, manusia diciptakan berbangsa dan bersuku agar apa? Agar mudah dikenali, ya. Ananda sekalian, perbedaan warna kulit merupakan hikmah yang telah Allah berikan. Ada manusia yang hidup di medan yang sangat dingin. Ciri-ciri mereka tentunya badannya putih, ya, matanya biru. Karena kenapa? Karena memang situasi kondisi alam mereka seperti itu. Cahayanya redup, ya, sehingga matanya biru. Ada juga di Sudan, di Afrika sana, bangsa berkulit hitam, ya, yang kalau kita lihat di situ cuacanya amat sangat panas sehingga mereka warna kulitnya gelap. Untuk apa? Mereka tahan di situ, ya. Mereka sanggup lama-lama di sana. Kalau kita orang Indonesia, ya, nggak akan tahan. Kenapa? Kulit kita kan sawo matang, ya. Jadi setiap Allah ciptakan tentunya punya fungsi dan punya manfaat sebagaimana kehidupan kita yang ada di sana untuk beradaptasi, bersuku agar mudah dikenali. Berikutnya, di akhir ayat Allah sebutkan kedudukan manusia semua sama di mata Allah. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang berpangkat atau beruang atau kaya, ya. Berikut hukum wakaf. Jangan berhenti, ya. Kemudian lebih baik disambung. Kemudian berhenti atau teruskan. Kemudian lebih baik berhenti. Kemudian harus berhenti. Yang ini lambangnya berhenti seketika tanpa bernapas. Ini pilih salah satu tanda untuk berhenti. Ini tambahannya sujud sajadah. Baik. Hikmah dari toleransi, menjaga kedamaian, ya, ketentraman, memunculkan kekeluargaan yang harmonis, ya, dan yang pasti menjadi rahmatan lil alamin. Islam itu sendiri datang agama yang salam, yang artinya ketika umat muslim, ya, hadir di tengah masyarakat, maka kita disunahkan baginda Nabi SAW mengucapkan salam. Salam tidak hanya ucapan assalamualaikum semata, akan tetapi kita pahami bahwa siapapun yang kita ucapkan salam di dalamnya, maka wajib bagi yang mengucapkan salam menjamin keselamatan baik dari lisan maupun perbuatannya. Masya Allah.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.